Arya jangan banyak bacot. Arya siapa? Berarti Pak Arya Sinulinga ini kan di PSSI yang cuma satu nama Arya itu. Arya Sinulinga. Arya jangan banyak bacot. Ngeri nih. Coba kita dengar lebih lanjut teman-teman. Ayo coba. Jelasin ke kami, minta maaf ke kami. Kami itu supporter ya teman-teman. Revolusi total PSSI. Jangan banyak bacot di media. Banyak bacot nggak ada aksi. Aduh, ini karena sudah terlalu marah nih, makanya supporter sampai ngomong kayak gitu. Ini sudah terlalu marah dengan aksi-aksinya mereka ini. Aksi-aksi maksudnya ya bacotannya mereka, omongan-omongan mereka di media sosial. Makanya supporter bilang banyak bacot tapi tidak ada aksi. Aduh, ini sudah sangat-sangat marah ini. Ayo lanjut. Kita menginginkan federasi yang berorientasi kepada sepak bola Indonesia dan supporter. PSSI bobrok. Ini sudah sangat marah, makanya ada spanduk-spanduk yang seharusnya tidak ditulis ini. Ini bentuk sayang ya teman-teman, bentuk sayang dari supporter ke PSSI. Supporter itu tidak mau kalau federasi itu salah jalan, maksudnya begitu ya. Jadi diprotes lah ini, di demo gitu kan, tuntut revolusi total di PSSI ini. Ya mungkin supporter melihat ada sesuatu yang tidak beres di tubuhnya PSSI, makanya diminta untuk revolusi total. Siapa tahu kan dengan revolusi total itu PSSI akan semakin lebih maju lagi, lebih bagus lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai federasi sepak bola Indonesia. Ya itu karena sayang lah, jadi ada tuntutan-tuntutan seperti ini teman-teman. Saat Indonesia absen di FIFA Matchday November ini, timnas Thailand justru ngambil momentum nih bro. Mereka justru Thailand ngasih panggung buat pemain abroad baru, dan hasilnya langsung mencuri perhatian. Ada Jude Sun Sup Bell, alumni Akademi Chelsea dan Tottenham berusia 21 tahun ini, akhirnya resmi memulai debut bareng Gajah Perang. Ini jadi penampilan perdananya setelah memutuskan meninggalkan Inggris, negara yang dulu doi sempat bela dari U15 sampai U19. Oh iya, darah Thailand Jude berasal dari ibunya loh ya. Thailand aja serius ibunya banget orang nyoba Thailand, talenta bro. diasporanya di FMD. Terus Indonesia kapan nih Pak? Masa adem ayem aja? Besti, semangat ya. Bestiku yang cute dan mempesona, tidak boleh sedih. I love you sekebol. Anjir, skip. Tapi masa iya sih kita tidak ikut FIFA Matchday gitu kan? Padahal kita tuh sangat-sangat berharap sekali ada pemain-pemain kita yang bermain di luar itu saat jeda internasional libur itu mereka main untuk timnas begitu. Entah melawan siapa terserah lah. Iya kan, intinya mereka bisa main lah di FIFA Matchday ini. Karena apa? Karena kan tuntutan itu, targetnya ya PSSI itu kan masuk 100 besar rank FIFA. Nah kalau tidak ambil kesempatan ini ya susah. Kapan kita mau masuk 100 besar begitu? Ya kita akan tertinggal terus dari Thailand, dari Vietnam, bahkan sekarang kita di bawahnya Malaysia. Nah kalau kita tidak ambil itu tidak akan masuk 100 besar, justru kita tertinggal nantinya itu. Ya tapi PSSI ini membingungkan sekarang. Kita justru heran kenapa tidak ada FIFA Matchday. Justru FIFA Matchday ini dikasih ke timnas U23 yang bermain di SEA Games nanti, uji coba lawan Mali itu sebentar malam. Kecewa sih, tapi ya sudahlah, keputusan ada di mereka tuh teman-teman. Mencari poin, malah menurunkan U23. Ditelepon ya Kak, Doyong. Alasan persiapan SEA Games. Iya, dia udah standby Kak, belum masuk teleponnya. Ini beda konsep. Ngomong 100 besar. Pertandingan resmi tidak main. Itu dia yang saya bilang tadi. Ngomongnya 100 besar, maunya ke 100 besar FIFA, tapi aksinya bagaimana? Tidak ada begitu. Makanya saya bilang feedback dari mereka ini tidak ada gitu kan. Mereka seolah-olah kasih kita harapan, ya kan, kita sudah berharap tapi ya dikasih harapan palsu begitu kan. Mereka bilang ngomongnya kan besar itu kan, ngomong besarnya itu sampai ke daerah-daerah itu terdengar sampai ke telinganya kita yang di daerah. Mereka bilang kita maunya itu
masuk 100 besar supaya pemain-pemain ini bisa bermain di liga yang kompetitif di Eropa ya kan, karena kalau tidak masuk 100 besar agak susah, contohnya Liga Inggris itu kan. Nah sekarang ada kesempatan di FIFA Matchday, timnas seniornya tidak main, dikasih ke U22 yang akan bermain di SEA Games. Nah itulah tuntutan dari supporter, makanya mereka marah kenapa tidak ada timnas senior di FIFA Matchday ini. Aduh, susah memang. Di saat negara lain tampil di FIFA Matchday bulan November dengan tim seniornya, timnas Indonesia justru hanya akan menampilkan tim U23-nya. Untuk persiapan SEA Games 2025, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Mali U23 di tanggal 15 dan 18 November nanti. Mengisi kekosongan jadwal di bulan November, timnas Indonesia U23 akan uji tanding menghadapi negara Afrika Barat Mali. Rencananya, pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Pakansari Bogor. Namun, meski bermain di FIFA Matchday, Indonesia U23 versus Mali U23 adalah pertandingan tier 2 yang mana tak masuk dalam hitungan FIFA. Jelas. Itu berarti pertandingan ini hanya uji tanding biasa untuk kelompok umur dan tak berpengaruh dengan ranking FIFA saat ini. Jadi begini teman-teman, kita kan maunya 100 besar, tapi kenapa U23 ini yang main? Kita mau kasih turun U23 di FIFA Matchday, itu tidak akan dihitung poinnya. Karena yang dihitung itu cuma timnas senior, timnas utamanya menang dapat poin, kalah ya tidak, kan begitu. Tapi ini saya heran juga dengan PSSI, kenapa tidak kasih turun pemain-pemain senior untuk FIFA Matchday. Sedangkan negara-negara tetangganya kita itu ambil kesempatan loh untuk uji coba, untuk dapat ranking di FIFA gitu kan, karena mereka juga mau masuk 100 besar, iya kan. Nah kita hanya omong saja 100 besar, tapi aksi dan tindakannya tidak ada itu. Alasannya terlalu banyak, belum ada pelatih lah, inilah itulah, aduh kocak terlalu banyak alasan federasi sekarang ini. Entahlah kenapa alasan selalu beralasan gitu. Setelah kasus 7 pemain timnas Malaysia ini akan berevolusi guys, yang katanya target mereka itu lolos Piala Dunia 2030. Nah itu kan targetnya jelas itu, keren kan? Ini sangat mencengangkan guys. Di suasana riuh pikuk mereka ini lagi kena kasus, mereka ini menargetkan yang sangat tinggi ya. Padahal ketujuh pemain naturalisasi ini belum selesai kasusnya. Bahkan ketujuh pemain ini menggugat FAM untuk menuntut kompensasi. Karena apa? Karena 7 pemain ini resmi di blacklist selama 1 tahun ya guys ya. Ini malah menargetkan lolos ke Piala Dunia 2030. Kocak nggak tuh guys? Sekelas timnas Indonesia aja memang targetnya itu lolos 2030 ya, tapi setidaknya sudah lolos ke ronde keempat, sudah mendekati. Padahal bulan ini adalah bulan 11 yang baru saja jadi bulan-bulanan Kroasia. Tapi begini teman-teman, sebenarnya ada hal positif dari Malaysia yang bisa kita ambil sebenarnya kalau kita mau fair gitu kan. Mereka nih oke, 7 pemain mereka itu bukan orang Malaysia, ilegal lah. Tapi mereka punya target dari mereka punya Menpora itu jelas. 2030 itu harus masuk Piala Dunia. Jelas kan targetnya? Lah kita awalnya 2026, oke, gagal. Lanjut 2030, tiba-tiba 1 minggu berikutnya 2034. Artinya kan tidak jelas. Ada inkonsisten di situ. Kita justru beda jauh dengan Malaysia, iya kan? Malaysia justru walaupun mereka ada skandal pemain naturalisasi yang ilegal, tapi targetnya mereka jelas. 2030 itu Piala Dunia, mau lolos tidak lolos, suka tidak suka, tapi targetnya mereka tuh jelas loh. Artinya ini loh targetnya kita sampaikan ke publik, kita sampaikan ke dunia bahwa 2030 Malaysia harus ada di Piala Dunia. Harusnya Indonesia juga belajar dari mereka, targetnya itu jelas loh. Harusnya PSSI bilang, kita targetnya ketika kita gagal di 2026, 2030 adalah targetnya kita. Di 2027 ada Piala Asia, targetnya kita itu 16 besar. Harusnya begitu, tapi ini kan tidak ada juga ya. Sama saja ya, kalau mau dilihat ya Malaysia targetnya lebih bagus, jelas itu daripada kita yang tidak jelas itu. Tampaknya matchday untuk Indonesia, perlawanan persahabatan FIFA tidak ada guys. Ini disebabkan mereka tidak ada pelatih guys. Kenapa saya tampilkan ini orang? Skip lah. Aduh, Paci. Urus dulu lah 7 pemain harimau.
ilegal itu. Sebelum Piala Dunia U17 2025 dimulai, FIFA udah jatuhin prediksi berani. Mereka bilang, penyerang muda Indonesia yakni Fadly Alberto bakal jadi salah satu bintang yang bersinar di turnamen ini. Dan sekarang, omongan FIFA itu akhirnya terbukti. Berto tampil luar biasa bareng Garuda Boys dan selalu jadi pilihan utama Coach Nova Arianto cetak di lini gol depan. juga, toh? Momen puncaknya terjadi waktu lawan Honduras. Doi jadi pahlawan kemenangan bersejarah timnas U17 di Piala Dunia. Tapi yang bikin salut bukan cuma aksinya di lapangan aja bro, tapi di luar lapangan Berto tergolong bocah yang luar biasa berkelas. Berkat kerja kerasnya, anak blasteran Jawa Papua ini juga ngebuktiin kalau sepak bola juga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, apakah Fadly Alberto udah layak buat coba peruntungan di Eropa nih bro? Harusnya bisa, karena event sebesar Piala Dunia, apalagi untuk kelompok umur, itu tim scoutingnya itu melimpah. Banyak itu, mereka cari bakat-bakat muda seperti si Fadly Alberto ini, teman-teman. Ya kita berharapnya tidak hanya berhenti di U17 ini. Kan ini hidup terus berlanjut bro, tidak selamanya harus bermain di timnas. Karena setelah ini kan mereka harus kembali ke klub profesionalnya mereka. Kita itu berharap mereka setelah ini itu bisa abroad keluar lah. Mau itu mau jadi cadangan, mau itu dia jadi pemain, intinya keluar dulu lah, asah dulu lah skillnya di luar gitu. Itu harapannya kita. Tapi semoga lah ada dilirik sama tim scouting dari klub-klub besar di Eropa itu harapannya kita. Erick Thohir akhirnya buka suara setelah kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lewat akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI itu menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih kepada seluruh supporter, pemerintah, dan Presiden Prabowo Subianto atas dukungan tanpa henti. Namun Erick tak mau larut dalam kekecewaan. Ia langsung memasang target baru yang jauh lebih besar membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Langkah baru, semangat baru demi mimpi Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Katanya 2034, mana yang jelas ini? Mana yang harus dipercaya sama supporter ini? Tidak jelas ini. Harus jelas lah. Ini tato Tom Haye, ini tato Kevin Dix, ini tato Mes Hilgers, ini tato Shane Patinama, dan ini tato Rizky Ridho. Bagus-bagus mereka punya tato. Kecuali Rizky Ridho yang tidak ada tato. Keren, mantap. Itu baru betul. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memastikan nama Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan, masuk sebagai kandidat dalam daftar calon pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Sumarji bahkan mengakui nama Kapadze sudah ia serahkan ke Direktur Teknik Dirtek PSSI Alexander Zwiers. Namun ia menyebut federasi belum mengambil keputusan final. Timur Kapadze termasuk yang saya sampaikan ke Dirtek, ucapnya singkat. Menyangkut rumor yang makin menguat sejak beberapa hari lalu, terutama setelah Kapadze resmi berpisah dengan timnas Uzbekistan, Sumarji bilang pihaknya belum membuka pembicaraan apapun dengan sang pelatih. Kami belum ada pembicaraan apa-apa, kata sosok yang juga menjabat sebagai anggota eksekutif komite Exco PSSI. Ya siapapun pelatihnya oke, kita semua terima begitu. Kalau kita lihat dari rekam jejaknya Timur Kapadze, saya pikir tidak bisa diragukan. Bagus ini orang. Tapi pertanyaannya dia mau tidak latih timnas Indonesia. Kalau kita lihat dari statementnya dia terbuka gitu kan. Dan ada kabar burung yang menyebutkan bahwa minggu depan si Timur Kapadze ini akan ke Jakarta. Apakah akan diinterview di Jakarta sebagai pelatih kepala timnas, kita tidak tahu. Yang pasti kita masih menunggu keputusan dari PSSI. Karena setelah di demo kemarin pun mereka masih diam. Mengakui ibunya lahir di Jakarta dan merasa bangga dengan identitasnya sebagai keturunan Indonesia-Islandia. Meskipun memiliki darah Indonesia, ia tidak bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia karena sudah memiliki 14 caps bersama tim nasional senior Islandia. Mengakui ibunya. Jadi kita punya pemain keturunan di luar teman-teman, itu terlalu banyak, sangat-sangat banyak, melimpah. Bahkan datang dari orangnya sendiri, dia mengakui, dia bilang ya saya punya mama dari Jakarta, saya orang Indonesia. Tapi sayangnya tidak bisa main untuk timnas. Ini dia pemainnya Genoa kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi itu. Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumarji akhirnya buka suara soal kandidat pelatih baru Garuda nih bro. Pak Marji mengonfirmasi kalau dirinya udah merekomendasikan nama Timur Kapadze ke Direktur Teknik PSSI yakni Alexander Zwiers. Kapadze termasuk yang saya sampaikan ke Dirtek, ucap Sumarji dikutip dari Kumparan. Nah, langkah ini sekaligus memperkuat kabar bahwa Pak Timur termasuk kandidat serius sebagai pengganti tim kepelatihan terbaik di planet Vegeta.
Saat ini, Pak Timur sendiri masih free dan menunggu tawaran dari luar. Dan menariknya, beliau udah bilang secara terbuka kalau ready buat mimpin skuad Garuda dan kelihatannya udah siap buat dipanggil interview pas hari Natal nih Pak Timur. Ya. Timur Kapadze, dia sudah bersedia, dia sudah terbuka mau latih timnas Indonesia. Sekarang kita menunggu keputusan dari PSSI. Katanya mereka sudah mengantongi 5 nama dan kita masih menunggu siapa 5 nama ini. Ya mungkin bisa jadi kita berspekulasi salah satunya Timur Kapadze lah. Kalau Timur Kapadze oke lah, not bad lah. Tapi yang pasti siapapun pelatihnya kita akan dukung teman-teman. Kita tidak mungkin tidak dukung, pasti dukung ya. Tapi kita harap juga PSSI jangan salah langkah. Kalau salah langkah minta maaf kalau kita marah-marah terus. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.